Sababun nuzuli, sebab piro-piro turunnya ayat. Saya share di grup ya, kitabnya. Bahasanya yang tengah itu sababun nuzul. Sabako disi opo zikru, sudah lewat opo zikru sababin nuzuli kisati asbil kahfi inda qawlihi ta'ala wa yas'alunaka anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Wadha karolan menyebutkan, jadi kisah Ashabul Kahfi, sebab turunnya ayat ini seperti yang diceritakan, diantaranya adalah terkait dengan persoalan ruh, ya, ruh. Wa yas'alunaka anir ruh qulir ruhu min amri rabbi tadi. Faqala maka berkata, wadha karolan menyebutkan sapa Muhammad bin Ishaq, sabab nuzuli hadhil qissati, yang sebab diturunkannya ikilah kisah, mufassalan halis secara terperinci, mudihan tur halih secara jelas. Faqala maka dawuh sapa Muhammad bin Ishaq, kana ana sapa an-Nadhr ibnu Haris, Nadhr bin Haris, min syayatini Quraisyin, saking syayatin, ya orang-orang yang syetani Quraisy, maksudnya ya orang-orang yang jadi trouble ya, yang bermasalah. Syayatin, jadi karena saking buruknya perilaku, maka disebut dengan syayatin. Min syayatini Quraisyin, termasuk kelompok wong sing koyok setani gitu ya, setani golongan Quraisy. Wa kana lan ono sapa Nadhr bin Haris. Wa kana lan ono sapa Nadhr bin Haris iku yu'dhi, menyakiti sapa Nadhr. Yu'dhi, menyakiti sapa Nadhr Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yansibu lahu ala dawata. Wa yansibulan, menegakkan, maksudnya mengibarkan bendera ganti lahu maring Nabi ala dawata, ing permusuhan. Wa kana qadima al-khirah wa ta'allama hadisa Rustam wasfindiyar, ya, menyebarkan isu hoax ya, yang membingungkan, cerita-cerita tentang hayalan, imajinasi. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa majlisan dzakara fihi Allah wa haddasa qaumahu ma asaba man kana qablahu minal umam. Jadi dia Haris bin Nadhr ini menceritakan peristiwa yang terjadi pada umat sebelumnya. Wa kana Nadhr yakhlifu fi majlisi idza qama. Faqala ana wallah ya ma'syar Quraisyin ahsanu hadisan. Jadi kalau Nabi sedang menceritakan beberapa masalah atau hal itu, dia kemudian berusaha untuk mengkanter dengan cerita-cerita lain gitu ya, dari umat terdahulu dengan imajinasinya tentunya ya. Faqala maka berkata sapa Nadhr, ana wallah ya ma'syar Quraisyin ahsanu hadisan minhu. Saya lebih baik kalau urusan menceritakan tentang umat itu daripada Muhammad. Gembosi lah gitu ya. Jadi di awal-awal Kanjeng Nabi menyampaikan dakwahnya, ini termasuk musuh yang berat, musuh yang habis-habisan memusuhi pada Nabi habis-habisan. Fahalummu, kemarilah kamu. Fahalummu itu artinya ya sudah, tinggalkan Muhammad, ikuti saya nanti yang akan bercerita itu. Fa'ana wa hadditsukum bi ahsana min hadisi. Saya akan ceritakan kepada kamu cerita yang lebih baik daripada ceritanya Muhammad.
summa yukhdisu mukonuli menceritakan sapa Nadhr tadi, Haris bin Nadhr, hum ing an muluki Faris dari cerita-cerita raja-raja versi. Ini ceritanya. Summa inna Quraisyan ba'asuhu wa ba'asu mahu Utbah bin Ubay Mu'aid. Lalu kemudian wa ba'asu mahu Utbah bin Ubay Mu'aidin ila akhbaril Yahud. Akhbaril Yahud itu orang-orang yang suka ahli cerita orang Yahudi bil Madinah. Wa qalu lahuma. Wa qalu berkata sapa akhbarul Yahud bil Madinah lahuma maring keduanya, yaitu Nadhr bin Haris dan Utbah bin Ubay, saluhum an Muhammadin wa sifatihi. Salu padha takon sapa sira kabeh hum ing akhbarul Yahud an Muhammadin dari Muhammad wa sifati lan sifati Muhammad. Wa akhbaruhum biqaulihi. Wa akhbaruhum lan menceritakan sapa akhbarul Yahud hum ing Quraisy tadi itu biqaulihi kan ucapannya. Fa innahum ahlul kitabil aw wa indahum minal ilmi ma laysa indana min ilmil anbiya. Wa kharaja hatta qadima ilal madinati fasalu akhbarul Yahudi anna khali Muhammadin. Faqala akhbarul Yahud saluhu an thalathin an fityatin. Jadi untuk mengetes maka kebenaran itu kemudian ada 3 hal yang ditanyakan itu. Zahabu fid daril awal ma kana min amrihim wa inna hadithahum ajabun. Jadi disuruh bertanya tentang cerita adanya pemuda, yaitu Ashabul Kahfi itu ya. Falamma qadima an-Nadhr wa sahibuhu, maka taqala, keduanya lalu bertanya, qad ji'nakum bi fasli ma bainana wa baina Muhammadin. Saya telah datang kepada kamu semua orang Quraisy. Jadi Nadhr bin Haris dengan Utbah ini diutus ke Madinah untuk bertanya kepada para pembesar Yahudi, gitu lah ya, tentang keberadaan Nabi Muhammad itu. Lalu oleh para pembesar Yahudi diberikan solusinya adalah kamu datang saja kepada Muhammad. Tanyakan 3 hal. Kalau kamu ingin menguji apakah Muhammad itu, memastikan Muhammad itu betul-betul Nabi apa tidak itu. Tadi dari 3 hal tadi ini. Setelah dikasih tahu itu kemudian kembali. Qad ji'nakum, kata Utbah dan Nadhr bin Haris tadi, saya telah datang dengan 3 hal yang akan bisa memperjelas antara Muhammad dengan kita. Wa akhbaru bima qalahul Yahud, lalu memberitahukan tentang apa yang telah diucapkan oleh orang Yahudi. Faja'u Rasulullah, faja'u maka mereka datang Rasulullah ing Rasulullah. Wa sa'alu lan bertanya sapa Quraisy. Wa sa'alu lan bertanya sapa kaum Quraisy ing Nabi. Faqala Rasulullah, birukum, saya akan menceritakan kepada kamu bima sa'altum anhu ghadan. Gitu loh ya. Nabi tiba-tiba lalu, bukan tiba-tiba, ketika ditanya tentang 3 hal tadi, Nabi jawabannya seakan-akan sebas-pasti. Ukhbiru, saya akan menceritakan, menjawab kepada kamu dari apa yang kamu tanya besok. Gitu. Walam yastasna lan ora membaca istisna illa insyaallah tadi itu ya. Jadi Nabi ketika menyampaikan itu tanpa menyebutkan lafaz apa? Insyaallah. Lam yakul insyaallah. Nabi tidak berkata insyaallah, tidak dawuh insyaallah. Fansarafu moko padha bubaran sapa kaum anu saking Nabi. Wa makatha sapa Rasulullah. Lalu dalam waktu yang cukup lama kok tidak ada wahyu. Jadi Nabi menjawab, besok akan saya jawab yang kamu tanya itu tadi 3 hal itu. Gitu loh ya.
Tanpa menyebutkan apa? Nabi tidak menyebut apa? Insya Allah. Dengan harapan Nabi itu akan ngenteni wahyu gitu. Nanti saya tak menunggu wahyu dari Allah itu. Ternyata karena tidak menyebut insya Allah itu, Allah lalu beri pelajaran. Fama kata Rasulullah fima yadhkurun. Jadi apa yang mereka pertanyakan itu, Nabi dalam posisi makasa itu artinya tidak ada informasi, tidak ada wahyu yang turun. Bahkan khamsata asyarata lailatan 15 hari. Kata Arjafa ahlu Makkah tabihi, sampai lalu ahli Makkah itu guncang. Arjafa itu kayak semacam bimbang dengan keberadaan Muhammad. Wa qalulan berkata sapa ahlu Makkah wa adana Muhammadun ghadan. Muhammad telah berjanji menjawab 3 soal tadi itu besok. Tapi sampai ini hal 15 hari kok enggak. Gitu kan? Wal yaum khamsata asyarata lailah. Hasyaqqa alaihi dzalik. Situasi itu menjadi sangat berat bagi Nabi. Karena wis kadung ngomong, Nabi kadung dawuh berapa? Kadung Nabi kapan jawab? Besok. Tapi tidak menyebut apa? Insya Allah. Ini kan bicara kemarin. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Ini teguran pada Nabi itu. Ya makanya belum dikasih tahu gitu ya. Fasyaqqa alaihi dzalik, maka menjadi berat alaihi ngatasnya Nabi apa dzalika demikian situasi ini. Wa adana Muhammadun ghadan wal yaumu khamsa asyarata lailah. Baru sumaja maka nuli datang hu ing Nabi sapa Jibril min indillah bi surati ashabil kahfi itu. Wa fiha mu'adabatullah iyahu ala khaznihi alaihi. Allah lalu kemudian apa istilah maitu, mu'atabah itu maitu. Kepada Nabi yang susah itu. Dia wala taqulanna li syai'in fa'ilin dzalika huda. Mu'atabatullah iyahu ala khuznihi alaihim. Wa fiha khabar ulaikal fityah wa khabar rajul at-tawaf tadi ini. Oke ya, itu sebab turunnya ayat wala taqulanna li syai'in. Jadi kalau Ashabul Kahfi itu turun karena ada pertanyaan yang memberikan ujian yang sangat berat pada Nabi. Tes ya gitu, mana gitu ya. Untuk melakukan tes terhadap kebenaran bahwa Muhammad itu Nabi itu, lalu muncul 3 pertanyaan tadi itu. Kalau tidak Nabi kan tidak mungkin, dia bisa bercerita umat terdahulu itu. Nah, tentang Ashabul Kahfi itu ada cerita meskipun tidak lengkap di dalam kitab Taurat, gitu loh ya. Orang Yahudi tahu. Dan lalu Nabi Muhammad dites itu gitu. Kira-kira nyambung enggak, paham enggak gitu tentang Ashabul Kahfi itu. Itu ceritanya begitu. Jadi karena Nabi menjawabnya langsung ini apa namanya? Iya, besok saya jawab itu. Lalu Allah memberikan maidu ini yaitu wala taqulan Muhammad. Jangan begitu kamu, kalau kamu mengatakan sesuatu ya kamu berilah insya Allah. Itu ayat itu terkait sabab nuzulnya dengan itu. Nuzulul ayat wala taqulanna li syai'in. Akhraja meriwayatkan sahabat Ibnu Jarir an Dhahhak wa Ibnu Umar dawai an Ibnu Abbas qala halafan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala yaminin famadalahu arba'una lailah. Famadha lewat lahu maring Nabi apa arba'una petang puluh apane lailatan. Fa anzalallah wala taqulanna li syai'in, jangan kamu berkata sesuatu inni fa'ilun dzalika, tapi harus kata illa ayyasha Allah, harus ada kalimat insya. Itu artinya begini ya. Kalimat insya Allah yang menyertai dalam setiap keinginan, rencana yang kita desain, yang kita planningkan, itu memberikan dampak terkait dengan keyakinan kita bahwa dalam setiap eksekusi atau finalnya sebuah usaha yang kita lakukan, itu mesti harus kita yakini bahwa yang menentukan itu pada dasarnya adalah Allah akhirnya. Paham ya? Sehingga kita mungkin sudah merasa bahwa kita besok insya Allah lah bisa gitu.
saya besok pasti datang. Kalimat pasti ini harus tetap ada kalimat apa? Insya Allah itu. Nah di situ lalu dalam faham Ahlussunnah wal Jamaah, seperti yang saya katakan, antara kasab atau ikhtiar dengan masyiatillah itu tidak bisa dilepaskan. Bahwa dalam setiap usaha yang kita lakukan, rencana yang kita programkan, itu jangan melepaskan terhadap keyakinan bahwa segala sesuatu yang kita rencanakan isogae iku tetap kersani Gusti Allah. Nanti insya Allah tadi ini ya, menunggu kersani Gusti Allah. Sehingga tidak ada perasaan kita yang paling hebat, kita yang paling luar biasa untuk itu. Gitu ya. Karena kita menyandarkan dari semua proses rencana yang kita lakukan itu tetap akhirnya kembali kepada Allah. Sehingga tidak boleh lalu dalam faham qadariyah yang melepaskan Allah sama sekali. Ya urusan yang kita lakukan ya apa jadi kita, Allah sudah ada ikut-ikut, itu qadariyah kan. Yang serba akal, serba logika, serba manusia. Tapi juga jangan jabariyah. Ya apa jadi Gusti Allah. Ya apa kan usahamu. Ya aku pasrahin Gusti Allah, tidak boleh begitu ya. Jadi harus menggabungkan antara wala taqulanna li syai'in itu harus kita lakukan sesuai dengan sunnatullah itu ya. Tapi nanti pada akhirnya harus tetap insya Allah. Itu maksudnya begitu. Jadi insya Allah itu mengandung filosofi, mengandung keyakinan yang luar biasa. Keyakinannya tadi bahwa ojo sampai melepaskan itu. Jadi sehingga paham Ahlussunnah wal Jamaah itu berada di tengah-tengah itu. Kewajiban kita adalah ikhtiar, kasab. Nah, ujungnya tetap bahwa Allah yang menentukan, yang menghendaki terhadap segala sesuatunya. Yang menentukan finishingnya. Ada wilayah yang menjadi kewajiban menungso, ada hal yang menjadi penentunya yaitu Gusti Allah. Itu maksud dari ayat wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Oke. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.